Pesugihan Bulus Jimbung merupakan sebuah pesugihan tanpa tumbal, konon cerita yang beredar di masyarakat. Bagaimana cerita selanjutnya? Tetap ikuti terus channel kami, Warsito Misteri. Assalamualaikum sahabat Warsito Misteri dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini admin akan membahas tentang pesugihan Bulus Jimbung Klaten. Kata Bulus Jimbung berasal dari kata bulus dan jimbung. Bulus dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kura-kura, dan jimbung adalah sebuah nama desa yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Untuk menuju ke Sendang Jimbung tidaklah sulit. Persisnya dari Jalan Raya Jogja Solo di sebelah selatan Stasiun Klaten, tinggal mengikuti arah jalan aspal kecil. Jaraknya kira-kira 6 km arah selatan dari kota Klaten. Letak Sendang Jimbung dari arah kota Klaten berada di sebelah kanan. Setelah melewati jalan aspal yang melewati sawah-sawah, masuk di desa Jimbung, belok kiri sudah kelihatan objek wisata Rawa Jombor. Seperti diketahui, memang Klaten banyak memiliki mata air alami yang tersebar di berbagai pelosok. Keberadaan mata air alami ini banyak memberi manfaat, khususnya sebagai sumber air bagi sebagian warga yang tinggal di sekitar lokasi. Walaupun tidak seperti mata air alami lain yang berada di daerah Klaten Utara, air yang dihasilkan Sendang Jimbung ini meski tidak melimpah, tetapi tersedia setiap saat tanpa kenal musim, papar sang juru kunci. Warga sekitar Sendang Jimbung memanfaatkan air yang tersedia dari sendang untuk memenuhi kebutuhan air bersih, baik untuk keperluan mandi, konsumsi, ataupun yang lainnya. Kelebihan air ini mengalir ke selokan, mengalir ke sawah masyarakat sebagai sumber irigasi. Sumber mata air di Sendang Jimbung ini berupa 2 kolam yang terpisah. Di pinggir kolam juga terdapat 2 buah pohon besar yang sudah berumur puluhan tahun. Keberadaan pohon besar inilah yang diduga dapat mengikat dan menyimpan air tanah dari sekitar lokasi Sendang. Pohon sejenis randu ini memberikan kesan teduh sekaligus suasana mistis di area sekitar Sendang Bulus Jimbung. Di dalam Sendang Jimbung adalah bulus. Sampai di Sendang Jimbung terlihat dengan kasat mata sebuah sendang yang diberi pagar pembatas. Pada sisi timur sendang tumbuh sebuah pohon randu yang usianya sudah ratusan tahun. Itulah Sendang, tempat orang mencari pesugihan. Di Sendang itulah Bulus berada. Asal usul ini berawal dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya pada tahun 674 Masehi. Saat tampuk singgasana dipegang oleh seorang raja perempuan yang bernama Ratu Sima. Ratu Sima dikenal sangat adil dan bijaksana. Sayangnya, Ratu Sima memerintah Kalingga hanya dalam waktu singkat. Dia wafat dalam usia kurang dari 60 tahun. Tampuk singgasana pun kemudian dipegang oleh putranya. Namun tak jelas siapa nama pengganti Ratu Sima itu. Yang jelas, raja pengganti Ratu Sima mempunyai seorang putri cantik yang bernama Dewi Mahdi. Tak jauh dari kerajaan Kalingga juga berdiri sebuah kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Jimbung.
Raja yang bertahta di Jimbung saat itu adalah Joko Patohan atau yang dikenal dengan sebutan nama Prabu Jimbung. Joko Patohan sebenarnya juga mantan pembesar di Kerajaan Kalingga. Beliau meninggalkan Kerajaan Kalingga dan kemudian mendirikan Kerajaan Jimbung. Beliau dikenal sebagai raja yang tampan. Ketampanan Joko Patohan didengar oleh Dewi Mahadi. Itulah sebabnya atas seisinya ayah, tanpa malu-malu Dewi Mahadi pergi ke Kerajaan Jimbung untuk melamar Joko Patohan. Selain membawa prajurit pengawal, turut pula dalam rombongan Dewi Mahadi, yakni Ki Poleng dan Ki Remeng. Begitu tiba di dekat gapura Kerajaan Jimbung, Dewi Mahadi meminta Ki Poleng dan Ki Remeng untuk menghadap Joko Patohan guna menyampaikan maksudnya. Akan tetapi di luar dugaan, Joko Patohan menolak lamaran Dewi Mahadi. Penolakan itu membuat marah utusan Dewi Mahadi. Utusan Dewi Mahadi itu pun kemudian menantang perang tanding melawan Joko Patohan. Mendapatkan tantangan dari Ki Poleng dan Ki Remeng, sebenarnya Joko Patohan berusaha mengingatkan untuk tidak melayani tantangan itu. Alasan Joko Patohan, keduanya itu bukan lawan tandingnya. Kedua utusan itu tidaklah menggubris peringatan Joko Patohan. Akhirnya perang 2 melawan 1 tidak terhindarkan. Dari luar istana, Dewi Mahadi mengetahui bahwa lamarnya ditolak Joko Patohan. Seketika itu pula Dewi Mahadi langsung memerintahkan prajuritnya untuk memasuki istana, tetapi dihadang oleh prajurit Jimbung. Benar kata Joko Patohan, ternyata kesaktian Ki Poleng dan Ki Remeng bukanlah tandingan Joko Patohan. Dengan kesaktiannya, Joko Patohan mengutuk kedua utusan itu menjadi 2 ekor bulus raksasa berwarna belang. Begitu berubah wujud menjadi bulus, keduanya merangkak kepada Joko Patohan meminta air untuk berendam. Itulah sebabnya kemudian Joko Patohan menancapkan senjatanya berupa tongkat ke dalam tanah. Begitu tongkat dicabut dari dalam tanah, langsung keluar air yang cukup deras. Dalam waktu sekejap, mata air yang terbuat dari tongkat pusaka milik Joko Patohan ini berubah menjadi sendang. Sebelum memasukkan kedua bulus itu ke dalam sendang, Joko Patohan meminta kepada keduanya agar kelak membantu manusia yang membutuhkan pertolongannya. Setelah keduanya sanggup memenuhi permintaan Joko Patohan, kedua bulus itu diceburkan ke dalam sendang. Sejak itu Ki Poleng dan Ki Remeng menjadi penguasa gaib sendang yang kini lebih dikenal dengan sebutan Sendang Bulus Jimbung. Namun pada akhirnya, pada saat ini bulus itu lebih berperan menolong orang yang mencari kekayaan secara instan. Karena itulah setiap orang yang dibantu dalam kekayaan butuhnya pasti berwarna belang seperti warna tempurungnya. Mendapatkan pesugihan. Menurut Mbah Ruri, sang juru kunci bulus Jimbung, untuk mendapatkan pesugihan di tempat yang saya persediakan ini, pelaku harus melakukan perjanjian gaib dengan penguasa Sendang Bulus Jimbung. Agar bisa melakukan perjanjian gaib, pelaku harus melakukan ritual di tepi Sendang Jimbung. Syarat ritualnya harus menyediakan kemenyan candu nasi tumpeng plus panggang ayam kampung, minyak wangi, daging ayam mentah, serta kembang 3 macam. Setelah semuanya perlengkapan ritual tersebut terpenuhi, pelaku dapat langsung melakukan ritual di tepi sendang. Jelas, bapak yang sudah lebih sering 40 tahun menjadi juru kunci Sendang Jimbung itu.
Gampangnya lagi, proses ritual dapat dilakukan siang hari. Setelah prosesi mempersembahkan sesaji ini, proses selanjutnya yakni tapa kungkum atau topo kungkum, atau bisa dibilang merendam diri dalam bahasa Indonesia. Pada saat melakukan topo kungkum yang lamanya tak lebih 1 jam inilah, pelaku dapat mengutarakan permintaan serta niatnya kepada penguasa gaib Sendang Jimbung. Wujud kolam yang kotor akibat banyak daun yang terjatuh dari pohon besar menjadikan tempat ini kelihatan serem. Mbah Ruri menjelaskan bahwa di dalam sendang terdapat seekor bulus putih belang yang tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Dalam bahasa Jawa, sing saged mirsani Ki Poleng nggih piyayi ingkang bejo kemawon. Atau dalam bahasa Indonesia, yang bisa melihat Ki Poleng atau bulus itu yang hanya orang yang beruntung saja. Siapapun yang telah menyetujui untuk bersekutu dengan danyang sendang ini harus menyiapkan bermacam-macam sesaji yang berupa bunga 7 warna dan buah-buahan sebagai pelengkap. Setelah siap sesaji Mbah, maka ritual akan dimulai oleh Mbah Ruri sang juru kunci. Kedahe siram rumiyin wonten sendang niki terus mengke sesajenipun dipun tilar wonten ing ngandhap wit gedhe niki, kata sang juru kunci. Sembari menunjukkan kolam dan pohon, maka waktu 1 hari 1 malam dalam orang sendang ngelakoni tidak boleh meninggalkan Sendang Jimbung sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Mulainya harus malam Jumat Kliwon. Syarat lainnya adalah sebagai mereka yang telah dikabulkan harus melakukan tasyakuran setiap bulan syuro di Sendang Jimbung. Bila ini dilanggar, fatal akibatnya bagi pencari pesugihan tersebut. Ada pantangan yang harus dihindari oleh para pemuja yang poleng. Pantangan tersebut tidak boleh membunuh hewan bulus secara sengaja ataupun tidak, karena bila membunuh hewan bulus maka hidup sang pemuja itu tidak begitu lama, akan mati sebelum jadwal maut yang dijadwalkan sang kholik. Setiap malam Jumat Kliwon, si pelaku juga tidak boleh absen datang ke sendang meski dia sudah sukses sekalipun tidak boleh lupa. Bila sampai lupa, maka akan ada seekor bulus yang datang berkunjung ke rumah sang pemuja tadi. Kedatangan pertama bulus ini sekedar mengingatkan, namun bila sampai 2 kali malam Jumat Kliwon lupa akan janjinya, maka bersiap-siap untuk menerima konsekuensinya. Bagi yang dapat melalui ritual ini dan diterima oleh Ki Poleng, maka kekayaannya akan segera bisa dirasakan dalam beberapa hari atau berselang beberapa minggu setelah ritual dilakukan. Cepat kaya dan terus bertambah, kian melimpah. Juga kian melebar belang di sekujur tubuhnya. Harus punya usaha. Pelaku pesugihan bulus Jimbung harus mempunyai usaha dagang di warung walaupun hanya kecil-kecilan. Hal ini merupakan syarat lain melakukan ritual bulus Jimbung. Lalu bagaimana penguasa Sendang Jimbung memberikan pesugihan kepada pelaku? Ternyata dengan sarana berdagang itulah pengusaha gaib Sendang Jimbung memberikan harta kepada pelaku. Jika mendapatkan dari hasil berdagang itu, kalau dikalkulasi hanya mendapat 100.000, maka di dalam kotak tempat penyimpan uang, jumlah uang besar lebih dari itu. Dengan demikian biasa dibayangkan berapa kekayaan yang bakal diraup oleh pelaku. Jelas
tidak masuk akal atau nalar. Setiap tahun pelaku harus melakukan ritual jika ingin terus diberi kekayaan oleh penguasa gaib Sendang Jimbung. Namun walaupun penguasa gaib telah memberikan kekayaannya kepada pelaku, dia tidak memerlukan tumbal nyawa. Tetapi menurut juru kunci, ada tanda khusus bagi pelaku pesugihan Sendang Jimbung, yakni tubuhnya akan tampak belang seperti warna padat tempurung bulus yang diyakini sebagai penguasa gaib Sendang Bulus Jimbung. Siapa sebenarnya penguasa gaib Sendang Jimbung ini? Menurut juru kunci, yang menjadi penguasa Sendang Jimbung yakni sosok bulus raksasa dengan tempurung berdiameter lebih kurang 1 meter. Pada hari-hari tertentu, bulus raksasa ini muncul ke permukaan dan dapat dilihat dengan kasat mata oleh siapapun. Sekian cerita dari kami, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Yang namanya pesugihan tidaklah semua membuat kita kaya. Ada konsekuensi yang pasti menjadi imbal balik. Semoga kita bisa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.